Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang terbuka. Kami rindu mengenalmu lebih dalam melalui firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang memahami perasaan kami dan bahwa kami boleh datang kepadamu apa adanya. Bimbinglah kami saat merenungkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan online diambil dari Ayub pasal 7 ayat 11 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa tidak nyaman untuk berkata jujur kepada Tuhan? Mungkin karena kita takut dianggap tidak rohani jika mengeluh atau marah dalam doa. Tetapi kisah Ayub menunjukkan kepada kita bahwa Allah justru mengundang kejujuran. Dalam Ayub pasal 7 ayat 11, ia berkata, "Aku tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku." Saudara-saudara, Ayub tidak menyembunyikan rasa sakitnya. Ia meluapkan perasaan yang dalam dengan kecewa, putus asa, bahkan mempertanyakan tindakan Allah. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tidak memarahi Ayub. Tuhan tidak menghukumnya karena kejujuran. Mengapa? Karena Allah mengerti siapa kita manusia ini. Siapakah Ayub yang adalah manusia? Saudara-saudara, Allah telah menciptakan kita manusia dengan memiliki perasaan atau emosi. Dan perasaan atau emosi bukanlah sesuatu yang harus disangkal atau ditekan. Allah yang menciptakan emosi kita dan Ia tahu bagaimana rasanya kalau terluka, marah, takut atau kecewa. Yesus sendiri dalam kehidupannya di dunia, ia pernah menangis, marah dan merasa ditinggalkan. Maka Allah tidak terkejut oleh keluhan kita saat kita berkata, "Tuhan, aku tidak kuat." Tuhan tidak kaget, dan justru kejujuran inilah yang menjadi awal dari pemulihan. Saudara-saudara, dalam Ratapan pasal 2 ayat 19, kita diperintahkan untuk mencurahkan isi hati bagaikan air di hadapan Tuhan. Dan inilah doa sejati. Bukan sekadar kata-kata yang tertata rapi, tapi adalah ungkapan hati yang tulus. Saudara-saudara, kejujuran adalah tindakan iman. Ayub mempertanyakan Tuhan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan setelah kehilangan segalanya, dia sujud dan menyembah. Hal ini terlihat di Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Jadi, saat kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, ini bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi justru itulah bukti kita masih memegang Tuhan di tengah badai. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita sedang memikul beban berat. Jangan tahan air mata kita. Jangan simpan semua pergumulan kita sendiri. Bawalah itu kepada Tuhan. Katakan padanya bagaimana perasaan kita. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memeluk kita dalam kasih-Nya. Ya, saat kita mencurahkan isi hati, kita sedang menyembah Dia dengan kejujuran. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak menuntut kami datang dalam keadaan sempurna. Engkau menerima kami bahkan dalam air mata dan keluhan. Tuhan, tolong kami untuk belajar menjadi jujur di hadapan-Mu dan percaya bahwa Engkau mendengarkan dan mengerti kami. Dan ajari kami menyembah-Mu bukan hanya dengan pujian, tetapi juga dengan kejujuran hati. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.